This is the moment that changed everything. We thought it was over, but it was just beginning. This is the surprise no one anticipated. We arrived at sunrise and had to see it to believe it. This is a day for racing through a garden, tomb empty, linen folded, stone rolled away. He's not here. He is risen. This is what we should have expected, but couldn't have possibly imagined. This is a day for ecstatic singing, euphoric rejoicing, all-out praise. He's alive. Death is beaten. Now life is ours forevermore. Eternal destiny secured, forgiveness won. This is life and healing and purpose and party and dancing, redemption and hope. Prophecies completed, souls liberated, salvation for those who believe. Divinity and humanity, both reunited. He is risen indeed. This is Jesus. This is resurrection. Shalom jemaat Tuhan. Salam pemuda-pemudi. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan. Selamat hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan telah bangkit, Tuhan telah menebus dosa kita. Karena apa? Karena semua kesalahan kita. Dia rela mati di kayu salib, tergantung hina, dijambak-jambak. Bahkan darahnya tercurah bagi kita saat ini. Jadi kita memberikan waktu kita untuk Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hari ini sangat bersyukur Tuhan, kalau kami boleh merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sebagai anak muda di tempat ini kami sangat bersyukur Bapa. Tuhan, Kau memberkati setiap rangkaian ibadah kami saat ini. Kami percaya kuasa Tuhan tercurah di tempat ini Bapa. Biarlah hadirat-Mu yang memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami sangat mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku.
kami hidup saat ini Tuhan. Karena salib-Mu kami merasakan kemenangan saat ini. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Boleh angkat tanganmu. Haleluya, akui bahwa Tuhan itu adalah luar biasa di dalam. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Haleluya Bapa, benar Tuhan seperti pujian ini katakan. Karena salib-Mu lah Tuhan kami merasakan kemenangan. Karena salib-Mu lah Tuhan kami merasakan damai sejahtera. Karena salib-Mu lah Tuhan kami merasakan kemenangan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Karena salib-Mu Tuhan, Kau sanggup mengubahkan kutuk menjadi berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan Yesus kami mau bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan mengambil alih di dalam setiap pujian penyembahan kami Bapa. Biarlah sukacita boleh kami rasakan melalui pasca Tuhan Yesus di kayu salib. Biarlah hadirat Tuhan boleh kami rasakan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur. Haleluya. Amin. Langit serupa nama Yesus.
sukacita lagi, amin. Karena kita sudah ditebus oleh darah Tuhan yang kudus, kita harus lebih sukacita lagi. Dan saat ini kita mau mengambil bagian yang terbaik. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan sambil persembahan dijalankan. Kita mau seperti Maria. Nah, ketika Tuhan datang, dia tidak sibuk dengan perkara dunia. Dia langsung duduk di bawah kakinya Tuhan. Tuhan katakan Maria sudah mengambil bagian yang terbaik. Saat ini Tuhan mau kita menggenapi kebenaran firman Tuhan. Haleluya Bapa. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita angkat pujian ini. Teman-teman saudara untuk bangkit berdiri, kita menghormati kebenaran firman Tuhan. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa kami yang baik, saat ini Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan disampaikan saudara kami, biarlah Tuhan boleh memberkati. Biarlah Tuhan melalui lidah bibir hamba-Mu Tuhan tercurah setiap firman-Mu Bapa.
Berkati hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berdirilah Engkau di ambang pintu bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang keluar, yang diucapkan berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati. Dan saat ini Tuhan berkati kami yang akan mendengar. Tuhan berkati setiap hati kami, pikiran kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami ucap syukur, haleluya, amin. Teman-teman, ya ini sebuah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada saya untuk khotbah di depan teman-teman sekalian pada hari Paskah. Itu merupakan sebuah kehormatan terbesar bagi saya ya sebagai hamba Tuhan yang awalnya bukan siapa-siapa, tapi Tuhan tolong berkali-kali untuk khotbah di depan teman-teman. Dan puji Tuhan sekarang Tuhan berikan berkat bagi saya untuk khotbah di depan teman-teman pada hari Paskah hari ini. Ya, kita akan mulai dengan tema judul dari bulan ini ya. Judul dari bulan ini adalah tentang the meaning of sacrifice. Nah ini yang aku biasanya katakan terus ketika ditanyakan apa artinya the meaning of sacrifice, kenapa kok milih tema ini ya. Berkali-kali saya ulangkan terus bahwa ini tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Mengapa kok Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya bagi kita. Dan kita pelajari sedikit demi sedikit mulai dari firman yang minggu lalu maupun firman hari ini dan juga firman minggu depan. Nah, untuk tema pada hari ini itu merupakan perseverance of faith atau ketekunan dalam iman. Nah, ketekunan dalam iman ini merupakan suatu hal yang penting karena banyak dari kita orang-orang Kristen membesar-besarkan tentang bahwa kita harus punya iman yang lebih, iman yang besar. Tapi ketekunan dalam iman kurang dibahas. Jadi kalau kenapa pada hari ini mari kita bahas satu persatu tentang ketekunan iman. Kita akan beri bersama-sama dan membaca firman Tuhan pada hari ini, Matius 26 ayat 36 sampai 46. 1, 2, 3. Maka sampai Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah sini. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, kita mengetahui bahwa ketekunan merupakan satu hal yang penting. Tapi apa itu ketekunan iman?
Kita akan lanjut. Nah, mulai hari ini kita akan membahas dari 3 pertanyaan saja ya. Apa itu ketekunan dalam iman? Mengapa harus tekun dalam iman? Dan bagaimana kita tekun dalam iman? Kita ke pertanyaan yang pertama. Apa itu ketekunan iman? Menurut pribadi, ketekunan iman adalah perjuangan dari kita untuk beriman kepada Tuhan dalam situasi apapun. Saya ulangi lagi ya. Ketekunan iman adalah perjuangan dari kita untuk beriman kepada Tuhan dalam situasi apapun. Kalau kita baca tadi di ayat yang ke-43, 26 ayat yang ke-43. Nah, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ini menunjukkan bahwa pada saat itu memang murid-murid telah lelah ya, karena udah malam hari dan mereka disuruh oleh Tuhan untuk berdoa ya. Kita tahu sendirilah kalau kita tengah malam udah ngantuk, kalau doa hasilnya kita pasti tidur ya, itu pasti itu. Nah, tapi itulah kenapa ketekunan iman itu dibutuhkan. Itulah kenapa ketekunan iman itu perlu dipelajari. Karena kalau kita dalam situasi seperti ini saja kita tidak tekun, mau gimana kalau kita diberikan situasi yang lebih berat daripada ini. Kalau hal yang sekecil kita berdoa ketika malam hari udah malah ketiduran, gimana lagi kalau diberikan dalam situasi yang lebih berat, apakah kita masih bisa beriman kepada Tuhan? Nah, mengapa saya katakan bahwa ketekunan iman ini merupakan satu yang penting daripada iman yang besar? Menurut kalian ketekunan iman tuh lebih penting kita berusaha tiap hari? Menurut kalian lebih penting kita berusaha tiap hari? Kita misal besok aku nambah satu kerjaan, besok nambah satu kerjaan, besok nambah satu kerjaan, besok nambah satu kerjaan, atau kalian mau semua kerjaan kalian misal 10 PR gitu ya, jadiin satu hari. Kalian pilih yang mana? Punya 10 PR jadi satu hari atau satu PR buat tiap hari? Dalam 10 hari, yang mana? Satu PR 10 hari. Satu PR setiap hari kan, daripada 10 PR-nya langsung jadi satu hari. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Capek. Nah, kenapa saya berikan perumpamaan seperti itu? Karena kalau kita pikir-pikir ya, kadang dalam perjalanan hidup kita dengan Tuhan, iman kita terhadap Tuhan ya, seringkali kita pasti berpikir bahwa ya Tuhan, aku menyesali aku sekarang ini lagi menurun secara iman. Besok Tuhan, aku yakin besok nanti sesuatu yang besar terjadi, aku langsung mau berubah. Siapa di sini yang seperti itu? Saya satu-satunya soalnya gitu. Biasanya seperti itu, penyesalan di hari itu, besoknya pasti aku berubah kok, pasti Tuhan gitu. Besoknya sama lagi gitu kan. Biasanya seperti itu. Nah, itu mengapa ketika saya merenungi tentang firman Tuhan ini ya, aku mencari tahu gitu kan. Di saat dimana di Taman Getsemani, murid-murid sengaja Tuhan ajak untuk di Taman Getsemani untuk bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan cuma berjalan dikit saja kan, ditulis di ayat yang ke-42 kalau nggak salah. Atau itu Tuhan kan cuma nyuruh mereka tunggu di sini dan dia berdoa sedikit aja langkahnya gitu kan. Padahal cuma jaraknya cuma segini jauhnya gitu loh. Kayak misal Kak Tessa dengan aku gitu, jaraknya cuma segitu jauhnya. Nah, tapi mereka kenapa tidak berdoa? Tidak berdoa bersama Tuhan, padahal Tuhan tuh loh udah jelas-jelas berkata bahwa dia takut sampai mau mati rasanya ya kan. Tapi murid-murid tidak. Nah itu. Lalu ia berkata bahwa murid duduklah di sini sementara aku pergi berdoa ke sana. Tapi murid-muridnya tidak berdoa. Murid-muridnya malah tertidur, ya kan. Nah, ini suatu hal yang menurut saya perlu dipertanyakan. Mengapa? Karena murid-murid Tuhan Yesus ini udah mengenal dan berjalan dengan Tuhan Yesus berapa lama, ya kan? Udah mengenal Tuhan itu seperti apa seharusnya. Tetapi mengapa mereka masih seperti itu? Mengapa mereka langsung tertidur saja? Lalu akhirnya ketika Tuhan Yesus di kayu salib, mereka bersembunyi. Bahkan mereka sampai akhirnya meninggalkan tujuan mereka mengikut Tuhan pada awalnya tuh dan balik lagi ke perjalanan mereka yang awal. Itu berarti ada suatu problem. Ini yang mungkin belum diketahui oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu ya, bahwa ketekunan itu suatu yang penting. Tidak bisa hanya kita mengandalkan bahwa kita berharap besok mujizat besar terjadi. Itu mengapa perubahan tidak terjadi, karena perlu sesuatu yang
mujizat yang besar yang terjadi. Tapi kita harus perlu mementingkan konsisten dan ketekunan itu. Setuju nggak tentang itu? Setuju tidak? Ya. Kenapa saya berkata seperti itu? Menurut pengalaman pribadi ya, pada saat dimana saya langsung dihadapkan oleh Tuhan dengan suatu masalah yang besar, pasti tidak mungkin saya akan 100% berhasil. Pencobaan saya tuh banyak sekali, terutama dalam pencobaan dalam mengendalikan emosi ya. Karena banyak sekali pencobaan saya dalam mengendalikan emosi, terutama dalam bekerja sama dengan teman gitu. Nah, kalau Tuhan tidak mengasah saya dikit demi sedikit dari suatu hal yang kecil, lalu saya konsisten, saya tekunkan, saya belajar terus, saya belajar terus, saya belajar terus. Tidak mungkin ketika ada masalah yang besar, saya tidak bisa hadapi, pasti bisa dihadapi. Dan pasti teman-teman juga pernah mengalami apa yang saya alami juga. Pasti ada masalah besar yang terjadi, tapi puji Tuhan kita udah mengalami masalah-masalah kecil yang sebelumnya, itu kenapa kita bisa menghadapi masalah yang besar ini, benar tidak? Nah, lalu kita lanjut ya, kita kan udah tahu apa itu ketekunan dalam iman. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok kita harus tekun? Ini kan saya mengatakan harus, bukan cuma tekun doang tapi harus tekun. Kita coba baca dari Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya, tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Sekarang pertanyaannya gini, apakah kalian mencintai Tuhan Yesus? Apakah kalian mencintai Tuhan Yesus? Kok nggak ada yang jawab? Ya kayak nggak yakin. Nah, iya gitu loh. Iya? Ya, amin. Nah, kenapa kok kalian cintai Tuhan Yesus? Apa dasarnya? Apakah cuma karena kalian lahir dalam keluarga Kristen? Apa hanya karena disuruh oleh orang tua untuk mencintai Tuhan Yesus, makanya kita, oh ya aku mencintai Tuhan Yesus gitu. Pasti tidak mungkin seperti itu, tidak, ya kan? Tapi bagi teman-teman yang masih seperti itu, tidak apa-apa. Karena begini, mengapa saya katakan dan kenapa saya tanyakan apakah kalian mencintai Tuhan Yesus? Coba kita ke Matius yang 26 ayat 40 sampai 41. Ditulis setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tertidur dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi maksudnya begini, kalau kalian mencintai Tuhan Yesus, kan pertanyaannya kenapa ya? Kenapa kalian mencintai Tuhan Yesus? Jawabannya itu simple, karena kita itu anak-anak Allah. Seperti yang tadi ditulis di Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Dunia itu sudah membenci Yesus. Mengapa? Karena Yesus telah memilih kita dari dunia. Benar tidak? Kita sekarang hidup di bumi ini. Kalau kita menjadi orang Kristen, kita berpikir berbeda dengan orang-orang dunia. Kalau kalian ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Untung jangan ngomong ditampar balik gitu ya. Jangan ngomong tampar balik gitu. Nah, kasih pipi kanan. Masuk akal enggak sih? Kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau aku misal temanku yang bencekno gitu, tampar pipi kiri, oh dia kasih pipi, oh ya sudah enggak apa-apa gitu ya. Enggak apa-apa tapi kita yang ditampar ya apa gitu loh. Nah, karena Tuhan itu sudah melakukannya terlebih dahulu, karena Tuhan itu sudah menunjukkan bukti apa yang mustahil itu bisa dilakukan. Karena Tuhan ngambil wujud manusia, itu berarti menunjukkan bahwa kita sebagai manusia pun bisa melakukan yang sama. Amin tidak? Amin. Nah, jadi alasan utama kenapa kita harus tekun dalam iman, karena kalau tidak, dunia bakal menyerang kita. Itu udah pasti. Terutama karena kita ini anak-anak Allah. Terutama karena kita ini orang Kristen. Kalau kita lihat di sosial media ya, sekarang ini kan booming di mana-mana, Kristen diserang, ini orang memberitakan Injil dihina-hina, dilempari air gitu kan, diidui bahkan gitu. Nah, mengapa mereka sampai kok masih membelani? Apakah mereka bodoh? Enggak, karena mereka mengasihi Tuhan. Jadi kalau misalnya kalian mengasihi Tuhan, apa yang bisa kalian lakukan? Apa yang bisa kalian lakukan selain beriman kepada Tuhan? Benar tidak? Kalau kalian tidak bisa melakukan apa-apa, sekecil kalian beriman kepada Tuhan saja, itu adalah sesuatu yang penting. Betul tidak?
Kalau kalian tidak bisa, misal tidak diberkati talenta dalam menginjili, tidak diberi talenta dalam bermain musik, tidak diberi talenta dalam memuji-puji Tuhan, dalam bernyanyi, apa yang bisa kalian lakukan selain beriman kepada Tuhan? Dari hal sekecil beriman saja, kita dapat Tuhan kerjakan untuk hal-hal yang lain yang mungkin tidak kita pikirkan, gitu kan? Nah, lanjut ya. Karena kita adalah anak-anak Allah dan kita dibenci dunia, dari Ibrani 10 ayat yang ke-26. Ibrani 10 ayat yang ke-26. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Nah, tahuilah bahwa kita disuruh tekun, ya kan? Dan kenapa kita tekun? Kita akan mengasihi Tuhan, benar tidak? Karena kita tekun terhadap Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa kamu akan memperoleh janji-janjinya. Tuhan menjanjikan apa? Tuhan menjanjikan kedamaian, ya kan? Tuhan menjanjikan kesejahteraan. Tapi tidak berarti itu akan gampang. Benar tidak? Tuhan tidak menjanjikan bahwa semua hal akan gampang dan berjalan dengan lancar. Nah, itu mengapa kita sebagai anak-anak Allah, ketika kita tekun, fokuslah akan siapa yang kita tekunkan dan apa yang akan kita dapatkan nantinya. Kalau kita tahu Bapak kita ini siapa, kita pasti fokusnya kepada, oke, karena aku mengasihi Bapak saya, karena aku mengasihi Bapakku, makanya aku lakukan aja, aku tekun dan aku beriman kepada Bapakku. Apakah masuk akal kalau kita tidak percaya kepada Bapak kita sendiri, ya kan? Tidak mungkin, sebagai anaknya pasti kita percaya kepada Bapak kita. Nah, kalau semisal kita mengalami masalah dan pastinya banyak dari kita pasti jatuh. Kalau seperti itu, tanpa iman, gimana cara kita bertahan? Kalau ada suatu masalah yang besar terjadi, misal kayak COVID akhir kali, banyak yang dipanggil Tuhan, ya kan? Banyak yang meninggal. Kalau misal pada saat itu kalian terkena COVID, apakah iman kalian masih bertahan kepada Tuhan? Nah, masih, puji Tuhan, amin. Nah, bagus. Apakah kalian imannya masih bertahan? Jawabnya Dian, amin. Ya, benar. Tapi kalau misal kita tidak tahan akan iman, kalau kita tidak akan tahan akan percobaan, kita pasti akan mengikuti arus dunia. Benar tidak? Kita akan mengikuti arus dunia. Semisal, simpelnya bukan COVID ya, sesimpelnya gini aja. Misal teman kalian ada yang merokok, ada yang ngajak minum-minum misal. Kalau misal kalian menerimanya, ya kalian pikir kayak, ini aku cuma nyoba-nyoba, aku cuma mau tahu ini saja, habis gitu enggak. Ya gimana? Iman kalian di mana? Apakah kalian masih beriman kepada dunia atau kalian masih beriman kepada Tuhan? Nah, satu hal yang saya gumulkan sebelumnya tuh ya, di saat dimana percobaan yang terjadi adalah ketika teman saya ngajak untuk berbisnis, tetapi itu sesuatu hal yang tidak baik menurut saya. Karena itu kayak suatu hal yang kayak menjelekan orang gitu loh, menjelekan orang. Nah, untungnya banyak tapi menjelekan orang. Saya ya pasti langsung merasa sakit hati gitu dan kecewa dengan teman saya, kenapa kok dia berpikir seperti itu. Nah, puji Tuhannya, saya tidak terikut oleh arus dunia karena teman-teman saya yang lain, oh iya gak apa-apa aku ikuti aja, meskipun moralnya jelek gak apa-apa aku ikuti aja, yang penting aku sukses, yang penting aku soge gitu. Nah, saya menolak gitu kan. Puji Tuhannya saya menolak. Karena saya tahu bahwa Bapak saya ini siapa, bahwa Tuhan ini yang memiliki dunia itu gak ada apa-apanya gitu loh. Uang yang kita miliki itu tidak ada apa-apanya kalau di hadapan Tuhan. Nah, itu kenapa kita balik lagi butuh iman dan butuh ditekunkan. Kalau kita lihat ya apa yang Tuhan janjikan selanjutnya kalau kita bertekun. Dari Ibrani 10 ayat 34 sampai 35. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Stop di sana. Yang 34. Nah, kamu ketahui bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Harta kalian diambil, kalau misal kalian udah kaya, ya punya bisnis, habis gitu hartanya diambil, nangis enggak?
Nangis pasti, itu pasti nangis gitu. Nyesel, ya nyesel pasti. Kalau kamu udah kerja keras untuk sukses, habis itu hartanya diambil semua, pasti kita nggak enak. Contoh simpelnya kayak Ayub. Dia udah bekerja keras, dia bekerja seperti orang saleh, dan dia pun nggak ada salahnya tiba-tiba diambil semua hartanya. Pasti nyesel, pasti nggak enak. Tapi kenapa kok Ayub itu bisa bertahan? Karena Ayub tahu bahwa Tuhan itu memberikan harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Apa harta itu? Harta itu ya ketika kita nanti di surga nanti. Harta itu merupakan ketika kita nanti di surga ketika kita menemukan Tuhan lagi. Ketahuilah ya bahwa manusia karena dosa kita tuh terbutakan tentang apa harta asli di dunia ini. Menurut kalian harta pasti jawabnya uang, emas, ya kan? Rumah, bisnis, itu harta. Tapi harta yang sebenarnya yang Tuhan mau kita ingin adalah kedamaian, kesaudaraan, kesejahteraan dalam berteman dengan teman-teman kita, menjadi berkat dari teman-teman kita. Bukankah kalau kita mengejar uang, bedanya apa dengan kita dengan orang-orang lain? Kalau kita berfokus kepada hal-hal jasmani, dunia ini kan hancur lebih cepat. Betul tidak? Kalau kita mengejar pada jasmani, dunia akan hancur lebih cepat. Itu mengapa Tuhan mengajarkan kita untuk bertekun dalam iman. Karena kalau kita tidak bertekun dalam iman, kita tidak akan fokus kepada apa yang harta aslinya. Kita akan fokus kepada harta jasmani ini. Yang akhirnya membuatin kita cuma happy sementara. Cuma happy sementara. Tuhan aja mengatakan bahwa hartamu cuma sementara. Tapi harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya itu ada. Tapi kita salah aja persepsi apa hartanya itu. Bisa katakan amin? Amin. Nah, sekarang kita akan lanjut ya. Bagaimana kita tekun dalam iman? Ini adalah pertanyaan yang terakhir. Bagaimana cara kita bertekun dalam iman? Menurut kalian kita bertekunnya gimana? Dari Kak Tessa gimana Kak? Ada jawaban? Kenapa? Berdoa. Dari David, apa Dav cara bertekun Dav? Ayo Dav, apa Dav? Tahu gak Dav? Cara bertekun Dav? Nanti aja, ya udah. Gini ya, kita baca dulu aja. Menurut firman Tuhan, bagaimana cara kita bertekun? Ibrani 10 ayat 25. Sebab jika hal itu, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang dari hari Tuhan yang semakin mendekat. Nah, dari ayat ini kita ditunjukkan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Menurut kalian ibadah itu penting tidak? Pastinya ada yang mengatakan penting, ada yang mengatakan tidak. Itu pertanyaan diri sendirilah. Menurut kalian ibadah itu penting atau tidak? Tetapi Tuhan mengatakan bahwa janganlah kita tuh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Mengapa seperti itu? Karena kalau kita pertemuan ibadah seperti ini, kita lihat teman-teman sekalian sekeliling kalian ini adalah teman-teman yang saling menguatkan. Ini adalah teman-teman yang Tuhan berikan kepada kita. Mau itu teman kita yang tidak baik, maupun itu judes, maupun itu introvert, maupun dia yang ekstrovert, itu semua Tuhan berikan dalam ibadah ini. Dan juga dalam ibadah kita ini di saat dimana Tuhan menyampaikan pesan bagi kita melalui siapa? Melalui yang berdiri di sini, yang pada umumnya gitu kan. Nah, itu kenapa kita butuh untuk beribadah. Supaya kita dikuatkan lagi. Kalau kita semingguan tidak beribadah, iman kita pasti tidak akan bertahan. Kita pasti tidak bisa tekun. Kecuali kalian memang punya keinginan yang kuat untuk bertekun, itu beda cerita. Tapi sedikit banget yang bisa seperti itu. Nah, kalau kita lanjut. Yang dituliskan apa? Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati. Kita saling menasihati. Kita lihat di sekeliling kita ini teman-teman kita ya kan. Kalau kalian mengasihi teman kalian, pasti kalian gak mau teman kalian celaka, bener gak? Masa kalian masih teman kalian, bro ayo narkobaan, masa gitu kan gak mungkin gitu kan. Kan pasti mau yang terbaik bagi teman kalian, betul tidak? Nah, jadi gimana cara memberi yang terbaik? Ya menasihati mereka, ya inilah bagian dari mana kita beriman kepada Kristus.
Ketika kita beriman kepada Kristus, kalau kita mau tekun, kita harus mengingatkan sesama. Mengingatkan teman, udah diingatkan oleh gereja, sekarang mengingatkan sesama. Mau kalian dalam perkumpulan pertemanan gimana pun, mau itu yang baik maupun yang tidak baik, ingatlah bahwa kalian harus menasihati mereka. Mau itu pun musuh kalian. Mau itu pun musuh kalian loh ya, karena di sini tertulisnya marilah kita saling menasihati, tidak spesifik siapa yang dinasihati. Berarti itu bisa teman kita, mau itu musuh kita maupun orang yang tidak kita kenal dan tidak kita sayangi. Mau nggak mau harus kita nasihati. Itu benefitnya bukan untuk orangnya saja, tapi untuk kita juga. Amin. Nah, lanjutnya kita harus makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Ini udah pasti kita harus bergiat. Tapi yang ingin saya tekankan untuk bertekun dan bagaimana caranya adalah kalau dari Matius 26 ayat 41. Nah, ini yang Tuhan mau, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Tuhan katakan apa? Bahwa kita harus berjaga-jaga. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan hari Tuhan akan datang kan. Tapi fokus kita itu adalah karena kita mengasihi Tuhan. Itu dari awal kita sudah menentukan, kita sudah mengasihi Tuhan makanya kita mau bertekun. Masa kalian bertekun kepada Tuhan cuma supaya nanti akhir zaman datang, nggak mau nanti nggak dipilih sama Tuhan gini. Itu berarti kita belum mencintai Tuhan. Itu kenapa awalnya saya menanyakan apa kalian mencintai Tuhan. Itu karena itu. Siapa yang kalian cintai, tujuannya apa, itu yang perlu kalian fokuskan. Kita harus berjaga-jaga, itu yang Tuhan nyuruh kepada murid-muridnya. Dan berdoalah. Berjaga-jaga dan berdoa gimana? Ya kalau misal kalian HP-an gitu ya, biasanya nge-scroll TikTok, Instagram, kan ada aja ya. Ada aja, tiba-tiba muncul apa yang mau itu tontonan tidak benar, mau itu jokes yang tidak benar, mau itu miso-misoan dan lain-lain. Ada aja gitu. Nah, berjaga-jagalah ya gimana? Kalau misal kalian tiba-tiba keluar sesuatu yang tidak benar, ya langsung skip aja gitu. Tulis non interested gitu. Daripada kalian, mau begini, tak telok tai gitu kan. Wah ya bahaya gitu. Itu malah gak berjaga-jaga gitu. Itu malah mencobai Tuhan gitu kan. Nah, kita harus berjaga-jaga. Siap-siaplah. Kalau pencobaan itu pasti datang. Pasti datang. Setan tuh paling suka tuh kalau kita sebagai orang Kristen tuh yang semakin dekat kepada Tuhan. Kalau kita semakin dekat kepada Tuhan, pencobanya paling besar. Makin besar karena mereka gak seneng. Nah, terus kita harus berdoa. Seperti yang katakan Kak Tessa tadi. Kita harus berdoa. Mengapa berdoa ya? Karena itu salah satunya cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Apa cara kita bertekun dan mengasihi Tuhan kalau kita tidak berkomunikasi dengan Bapa kita? Benar tidak? Kita harus berkomunikasi dengan Bapa kita. Kalau misal kita mau membangun relasi dengan Bapa kita, ya masa diem-dieman gitu kan. Masa aku dengan papaku diem-dieman di rumah terus aku tahu, oh papaku ini suka ini, kan gak mungkin gitu. Ya apa cara aku tahu kalau papaku suka ini atau enggak? Kalau enggak berkomunikasi, betul tidak? Ya apa cara aku mengenal papaku kalau aku tidak berkomunikasi, benar tidak? Sama seperti kalian, kenallah ortu kalian. Sama seperti Tuhan, apa kalian mengenal Tuhan juga? Apa masa tidak berkomunikasi dengan Tuhan? Pasti harus berkomunikasi. Semakin sedikit kita berkomunikasi, semakin kita pun melemah. Nah, terus Tuhan berkata apa? Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ini yang saya katakan tadi. Roh memang penurut tetapi daging itu lemah. Roh itu penurut tetapi daging itu lemah. Apa kalian setuju dengan statement ini? Setuju. Karena kenapa? Kita udah mengalami sendiri. Ya tidak. Kita tahu bahwa roh kita ini memang penurut. Tapi daging kita ini melemah. Dikit-dikit kalau misalnya situasi tidak enak keluar dari comfort zone. Aku tak balik gini aja wis biar lebih enak. Sama kayak murid-murid Tuhan tidak. Tuhan kan udah mengatakan seperti ini loh. Tapi murid-murid Tuhan seperti apa? Ketika Tuhan Yesus meninggal. Mereka akhirnya gimana? Balik lagi. Aku nggak nyaman seperti ini, udah selesai ya sudah aku tak balik ke zona nyamanku lagi. Aku tak mancing lagi. Aku tak jadi nelayan lagi. Roh memang penurut tapi daging memang lemah. Dan itu kita tahu sendiri. Nah, oleh sebab itu teman-teman. Kita akan ke kesimpulan. Pertandingan iman bukan dimenangkan berdasarkan siapa yang imannya lebih besar. Tetapi siapa yang mempertahankan iman sampai akhir. Aku ulangi lagi ya. Pertandingan iman itu bukan dimenangkan berdasarkan siapa yang imannya lebih besar. Siapa yang tahu kalau iman kita ini lebih besar daripada yang lain, selain Tuhan saja. Tapi siapa yang mempertahankan iman tersebut sampai akhir. Seperti almarhum kungkung saya gitu kan.
Pak Pendeta Andreas ya kan. Dia mempertahankan imannya sampai akhir. Meskipun dia mungkin imannya tidak sebesar pendeta-pendeta yang lain di dunia ini. Tapi dia mempertahankan imannya sampai akhir. Dan itulah ketekunan iman. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Jadi marilah teman-teman kita pada hari ini juga cari tahu kenapa kan harus bertekun. Dan kita kan udah bahas bersama. Motivasilah diri kalian dan cari tahulah kebenaran firman Tuhan. Terus mengejar iman, terus mengejar Tuhan, dan terus mencari tahu Tuhan. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mari kita berdoa bersama. Segala bersyukur bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena berkat dan anugerah-Mu, karena kasih sayang-Mu ya Tuhan, Engkau berikan kepada hamba-Mu ini kesempatan untuk berdiri dan memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu kepada hamba-Mu ini. Kiranya apa yang hamba-Mu katakan ini menjadi berkat bagi teman-teman sekalian ya Tuhan. Bagi orang-orang yang di sini, bagi yang mendengar maupun yang tidak mendengar ya Tuhan. Bagi yang memperhatikan maupun yang tidak. Kiranya Tuhan Engkau berbelas kasihan bagi kami semua ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kami berkat, berikan kami ketekunan ya Tuhan. Roh memang penurut tapi daging memang lemah ya Tuhan. Itu mengapa kita membutuhkan Engkau, itu kenapa kita membutuhkan kasih-Mu ya Tuhan. Kita tahu kasih-Mu begitu besar, itu mengapa kita mencintai Engkau, dan itu kenapa kita harus bertekun iman kita terhadap Engkau ya Tuhan. Kiranya teman-teman sekalian dapat pulang dengan penuh iman ya Tuhan, dengan penuh keinginan untuk bertekun dalam iman. Dan kiranya Engkau lindungi kami, perjalanan kami ketika nanti Engkau sudah pulang ya Tuhan, dan kiranya berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami puji sebagai nama ya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita mau bangkit berdiri. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami kaum muda-mu datang kepadamu untuk Tuhan merayakan Paskah, untuk merayakan kemenangan-Mu di atas kayu salib yang Engkau berikan kepada kami setiap kaum muda-mu. Sesungguhnya Tuhan, kami adalah orang-orang yang Engkau pilih, Engkau panggil, dan Engkau pakai Tuhan. Bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang beruntung di dalam kehidupan kami, untuk kami Tuhan menjadi bagian di dalam kerajaan surga, untuk kami kaum muda-mu ini Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, malam hari ini Engkau mengajarkan kami untuk menghargai karya penebusan-Mu di atas kayu salib dengan memiliki sebuah ketekunan iman. Malam hari ini kami belajar bagaimana kami harus memelihara iman kami dari hari kepada sehari Tuhan, membentuk karakter Kristus di dalam diri kami. Dan malam hari ini Engkau mengingatkan kami bagaimana kami membangun sebuah hubungan yang baik dengan Engkau Tuhan, supaya Tuhan kami mencapai garis akhir melalui ketekunan iman kami. Materikanlah firman-Mu di dalam hati kami untuk kami membentuk pribadi kami ini berkenan di hadapan-Mu. Memberkati Ken yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, memakai di dalam pendidikannya, di dalam masa depannya Tuhan, untuk juga menjadi pelayan-Mu yang mempermuliakan nama-Mu. Memberkati setiap kami kaum muda-mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan Kau yang satukan kami di dalam iman kepada-Mu Tuhan, membangun satu generasi kaum muda di gereja ini, untuk Tuhan membentuk satu komunitas yang baik di gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati setiap kami yang hadir untuk kami merayakan Paskah malam hari ini. Kalau kembali kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, berkat pemeliharaan dan campur tangan-Mu terus ada pada kami. Engkau yang memakai kehidupan kami kaum muda-mu ini menjadi garam dan terang-Mu. Engkau yang tutup bungkus setiap kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Lindungi dari tangan-tangan jahat, dari oknum-oknum tak bertanggung jawab. Lindungi setiap kami dari pergaulan-pergaulan yang buruk dan sesat. Bahkan Engkau pakai kami Tuhan, untuk kami Tuhan tetap memegang teguh kebenaran firman-Mu. Kalau kembali kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, berkat dan penyertaan-Mu ada pada kami. Kaum muda yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa,
cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus ada menyertai kita semuanya dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Jadi